Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita di dalam membaca kitab Al-Madkhalu ila Ilmin Nahwi yang disusun oleh Al-Ustaz Salman bin Mahmud Al-Bugisi hafizahullahu ta'ala. Dan sekarang kita sudah masuk di bab yang baru, di halaman yang ke-26. Di halaman yang ke-26. Bab yang merupakan pembahasan inti, pembahasan pokok daripada pembahasan ilmu nahwu. Babun marfu'atil asma. Bab seputar isim-isim yang marfu'. Bab seputar isim-isim yang marfu'. Jadi dari bab ini kita akan bisa mengetahui ketika kita melihat dari sebuah kalimat, sebuah kata, alasan kenapa dia dibaca dhammah. Alasan kenapa dia dibaca fathah. Mulai dari sini babnya. Pertama membahas tentang isim-isim yang marfu' dulu. Kemudian isim yang mansub, kemudian isim yang majrur. Sehingga jelas bagi kita, ini dhammah alasannya seperti ini. Ini fathah alasannya seperti ini, dan seterusnya. Dan seterusnya. Baik. Yang pertama dari pembahasan ini, al-fa'ilu. Isim marfu' yang pertama adalah fa'il. Kalau secara bahasa, pelaku. Al-fa'il, pelaku. Baik. Nah, sekarang apa itu fa'il? Apa itu fa'il? Nah, jadi kalau dia fa'il berarti harus marfu'. Sekarang apa itu fa'il? Al-fa'ilu huwa al-ismul marfu' al-madhkuru qablahu fi'luhu. Jadi fa'il adalah isim yang marfu'. Isim yang marfu'. Al-madhkur yang disebutkan qablahu fi'luhu. Yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Artinya apa? Artinya fa'il ini datang setelah fi'il. Fa'il itu datang setelah fi'il. Sehingga kesimpulannya setiap ada fi'il, pasti ada fa'il. Setiap ada fi'il, pasti ada fa'il. Ya, ini pelakunya. Dan pelakunya itu marfu' hukumnya. Pelakunya tidak boleh dibaca mansub dan tidak boleh dibaca majrur. Tapi dia marfu'. Nah, contohnya di sini, qama. Qama. Ini fi'il madhi. Artinya telah berdiri. Kaidah yang telah kita sebutkan bahwa setiap fi'il pasti ada pelakunya. Dan pelaku itu selalu apa? Selalu marfu'. Qama Muhammadun, telah berdiri. Kira-kira siapa pelakunya? Muhammadun. Kalau kita sudah tahu pelakunya, maka mudah untuk memberikan harokat. Pelaku itu apa? Dia marfu'. Sehingga dia di dhamma Muhammadnya. Qama Muhammad. Telah berdiri Muhammad sebagai pelakunya. Contohnya lagi, misal qamat. Sama. Cuman karena wanita maka ditambahkan ta'u ta'nis. Qamat Hindun. Pelakunya mana? Hindun sebagai pelaku. Nah, contoh yang kedua, qama al-Muhammadani. Telah berdiri dua Muhammad. Maka dua Muhammad ini pelaku, maka dia dijadikan marfu'. Tidak boleh dibaca Muhammadaini dan semisalnya. Karena dia pelaku dan pelaku itu hukumnya marfu'.
qamat al-hindani. Di bawahnya sama qama al-muhammad. Seharusnya contohnya al-muhammaduna ya, jamak. Al-muhammaduna. Qamat al-hunudu. Baik. Nah, jadi setiap fiil pasti ada pelaku. Dan pelaku itu hukumnya marfu'. Hukumnya marfu'. Kemudian pembahasan selanjutnya seputar hukum-hukum fiil atau hukum-hukum fa'il. Ahkamul fa'ilin. Hukum-hukum seputar fa'il. Al-fa'ilu, fa'il itu ada dua. Fa'il ada dua. Yang pertama, fa'il berupa isim zahir. Nah, ini ada pembahasannya di halaman kedua kalau tidak salah. Kalau isim itu ada dua. Isim zahir dan isim dhamir. Maka fa'il ada berupa isim zahir. Yang jelas maknanya. Muhammadun, kitabun, dan semisalnya. Contohnya di sini jaa, fi'il jaa telah datang. Muhammadun, Muhammad telah datang. Isim zahir. Dan ada fa'il berupa dhamir. Ada fa'il berupa dhamir. Dan sekira sudah lewat, dhamir itu ada berapa? Ini huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Semuanya dhamir. Ada fa'il yang berupa dhamir. Dan fa'il yang berupa dhamir ini terbagi menjadi dua. Yang pertama mustatirun, dhamirnya itu tersembunyi, berarti tidak nampak mana dhamirnya. Tidak nampak mana dhamirnya. Mustatirun. Dan dhamir yang tidak nampak juga terbagi lagi menjadi dua. Jadi agak banyak ya pembagiannya. Yang pertama, dhamir mustatir secara jawazan. Dhamir yang tersembunyi secara jawaz. Apa itu jawaz? Makana takdiruhu huwa atau hiya. Jawaz itu fa'ilnya dari dhamir huwa atau dhamir hiya. Fa'ilnya itu dari dhamir huwa atau dhamir hiya. Nah, contohnya di sini yakumu. Yakumu. Sebagaimana ya pembahasan fiil kemarin, bahwa setiap fiil itu ada kaitannya dengan dhamir. Maka sini kita jelaskan bahwa kaitan dhamir itu adalah fa'ilnya. Karena kemarin yakumu kaitannya huwa. Huwanya itu dhamir, tapi tidak nampak, tersembunyi. Nah, di sini jelas dia tersembunyi, mustatirun namanya jawazan. Kalau huwa atau hiya. Kemudian jika dhamirnya selain daripada huwa dan hiya, fa'ilnya selain huwa dan hiya, maka dhamirnya mustatirnya wujuban. Wujuban namanya. Maka takdiruhu ghairuhuma. Apa yang takdirnya dhamirnya itu selain daripada huwa dan hiya. Nah, contohnya di sini nakumu. Nakumu. Nah, ini fi'il mudhari, dhamirnya nahnu, kami. Nakumu, kami sedang atau akan berdiri. Itu dhamir yang tersembunyi. Kemudian barizun, jenis dhamir yang kedua ada dhamir yang bariz, yakni nampak. Dan dhamir yang nampak ini ada dua lagi. Ada dhamir yang muttasilun, yang bersambung langsung dengan fiilnya. Bersambung langsung dengan fiilnya. Contohnya katabtu. Dhamir ana. Kataba tambah ana katabtu. Atau katabta, katabti, dan seterusnya. Nah, itu namanya dhamir yang nampak sekaligus bersambung dengan fiilnya. Dan ada dhamir yang munfasilun, yang berpisah dari fiilnya.
Contohnya di sini ma jaa illa ana. Tidak ada yang datang illa kecuali ana, kecuali saya. Fa'ilnya di sini ana. Ma jaa illa ana. Baik. Kemudian i'rabnya di sini contohnya jaa Muhammadun. Jaa Muhammadun ini isim zahir. I'rabnya fi'il madhi, dia jaa fi'il madhi mabni 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Muhammadun. Nah, sekarang kalau kita i'rab Muhammadun itu tidak lagi kita katakan isim marfu, tapi langsung kita sebutkan kedudukannya. Muhammadun fa'il marfu. Dia mafa'ilun marfu. Langsung kita sebutkan kedudukannya. Fa'ilun marfu'un bil fi'il. Marfu karena adanya fi'il. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih li'annahu min ismil mufrad. Li'annahu min ismil mufradi. Nah, kemudian contoh yang kedua yang berdiri sendiri yakumu. Yakumu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi. Dia marfu karena dia kosong dari penasab. Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Kosong dari penasab dan penjazam. Dari penasab dan penjazam yang telah kita sebutkan sebelumnya. Dan tanda rafa'nya adalah dhamma yang nampak di akhirnya yakumu. Karena tadi kita jelaskan bahwa setiap fi'il pasti ada fa'ilnya, maka perlu kita jelaskan mana fa'ilnya dari yakumu. Di bawahnya wal fa'il, dan fa'il dari yakumu domir mustatir, adalah domir yang tersembunyi. Fihi jawazan, jenisnya jawazan. Karena apa? Karena takdirnya atau domirnya adalah huwa. Takdiruhu huwa. Baik. Nah, seperti itu. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.